Halo, selamat pagi. Jadi di sesi ini saya akan sedikit bahas tentang soal yang belum sempat kita bahas di minggu lalu ya. Jadi di sini akan saya bahas kelanjutan dari soal tersebut. Kemudian nanti di bagian setelah video ini kalian mengerjakan kuis yang saya berikan, tiap kuisis. Oke, oke, langsung aja ke soal yang nomor 3 ini. Ini contoh soal UN ya. Jadi soalnya bisa dilihat grafik berikut melukiskan gerak pada benda yaitu benda P dan benda Q. P awal kecepatannya ada di sana seperti grafik dan Q seperti itu. Jika kedua benda bergerak dari tempat yang sama, maka waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh P saat menyusul Q. Jadi waktunya berapa dan jarak sampai kesusulnya berapa. Ini ada cara cepatnya dan ada cara konsepnya. Saya akan jelaskan dulu dari cara perhitungannya yang cepat. Oke, yang pertama yang jelas kita harus menghitung dulu waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh. Nah, P-nya bergerak dari tempat yang sama dan dari waktu yang sama-sama di titik 0 hitungannya, sedangkan Q di titik itu di tempat yang itu misalnya di tempat A kecepatannya sudah 10 sedangkan P masih 0. Nah, dari sini kita bisa dapat bahwa waktu yang diperlukan dan jarak yang ditempuh P untuk menyusul Q memang kecepatan awalnya P itu adalah hanya 0 tapi P bisa menyusul Q. Ya. Dari sini kita bisa menghitung yang pertama adalah percepatan A dari P. Nilainya adalah delta V per delta Q. Berarti dari P itu adalah 15 min 0 per waktunya adalah dari 0 ke 15 meter ini adalah waktunya 10 detik. Maka percepatannya P adalah 1,5 meter per second kuadrat. Sedangkan percepatannya Q, A-nya Q itu adalah berapa? Dari 10 ke 15, berarti 15 min 10 per 10, waktunya 10. Ya, berarti 5 dibagi 10 adalah 0,5 meter per second kuadrat. Itu artinya memang awal kecepatan P adalah 0 dan Q 10, tapi percepatan P itu lebih besar, 3 kali lipat. Jadi P akan bisa menyusul Q. Nah, seperti ilustrasi yang sebelumnya. Seperti ilustrasi yang sudah ada ya, kita anggap di sini titik start awalnya P dan Q. Si P awalnya 0 kecepatannya dan Q sudah 10 ya. Nanti mereka bergerak ke sana. Ya, P sama Q di sebuah titik mereka akan bertemu di sini. Ya, saya anggap di sini P dan di sini Q. Q memang lebih cepat duluan karena Q-nya di sini adalah 10 sedangkan P-nya adalah 0. Jadi Q-nya lama-lama akan ketemu juga di sini. Itu artinya jarak yang akan mereka tempuh adalah sama. S-nya P itu adalah sama dengan S-nya Q. Jaraknya adalah sama. Waktu mulainya juga sama. Kita hitung mulai dari sini sampai di sini mereka ketemu dan mereka waktunya sama seperti grafik dilihat di sini. Maka otomatis T yang ditempuh P itu juga sama dengan T yang ditempuh dengan si Q. Kita misalkan itu sama dengan T. Maka dari itu kita bisa menggunakan persamaan pertama ini, S-nya P sama dengan S-nya Q. Kita menggunakan rumus S GLBB kapan di mana mereka ketemu dan kapannya bisa kita menghitung rumus S. Jadi rumus S itu apa? P 0P dikali dengan T P ditambah karena dipercepat ya 1/2 dari A nya P kali TP kuadrat sama dengan
P0 Q kali TQ plus 1/2 A Q TQ kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Boleh dicoret dulu, boleh. Ya, saya tulis dulu langsung ya. P0-nya P adalah 0 ya di sini, berarti 0. Saya langsung bawa ke bawah. 0 tambah 1/2 A-nya P adalah 1,5. T-nya P kita pakai T aja, berarti kali T kuadrat sama dengan P0-nya Q adalah 10T, berarti tambah 1/2 kali 0,5 T kuadrat. Di sini bisa kita sederhanakan, bagi T semua ya, jadi sama-sama dibagi T. Maka ini habis ya. Jadi kita dapat setengah dari 1,5 ya, saya tulis saja 0,75 atau 3/4 T sama dengan 10 tambah 0,25 T. Ini pindah ke sini jadinya 0,5 T berarti sama dengan 10. Maka T sama dengan sama-sama dikali 2 berarti 20 second. Jadi waktunya mereka ketemu adalah 20 detik. Ya. Jadi waktu ketemunya 20 detik, langsung kita mendapat nilai. Di sini berarti 20 detik itu antara D sama E. Lalu kita dapat menghitung berapa jaraknya ke salah satu rumus. Ya, kalau kita pakai rumus untuk yang P aja ya. Kita menggunakan rumus untuk yang P. Dapat waktunya 20 detik sehingga kita dapat S-nya P yang sama dengan Q juga. Berarti ya kecepatan awalnya kan 0, berarti 0 tambah 1/2 kali 1,5 kali waktunya kita masukkan 20 kuadrat. Maka kita dapat 20 kuadrat 400 bagi 2 200 200 kali 1,5 2 kali 1,5 3. Hasilnya adalah 300 meter. Jadi jawabannya ini. Oke. Itu untuk soal yang seperti ini kita tetap menggunakan dari apa yang diketahui. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada lintasan yang lurus dan panjang, dua sepeda A, B dikali dari P menuju titik Q yang berjarak 100 meter. Sepeda A mulai dari titik P bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan 2. Sepeda B melintasi titik P pada waktu yang bersamaan dengan sepeda A, namun kecepatannya adalah 8. Jarak yang tempuh sepeda B saat A tepat sampai di Q. Oke, ada A dan B dari titik P di sini menuju di sini. Sini Q, sini P titiknya. Kemudian ada A dan B. Ini 100 meter. Jadi P sama Q
jaraknya 100 meter ya. Sepeda A mulai dari titik P bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 2. Jadi A-nya di sini dapat ada A bergerak ke sini percepatan 2 dari keadaan diam. Sepeda B melintasi titik P dalam waktu yang bersamaan, jadi dia geraknya barengan dari P. Ya. Namun dia kecepatannya tetap 8 meter per second. Jarak yang ditempuh B saat A sampai di Q. Ya berarti kita cari tahu dulu A sampai Q itu waktunya berapa. Berarti apa? Kita mencari waktu sampai A berada di titik Q. Jadi ada jarak. Nah, sebenarnya bisa menggunakan dua rumus ya. Bisa menggunakan rumus kedua langsung ketemu, cuman saya ragu apakah angkanya bagus. Kalau gitu saya akan coba dulu pakai rumus ketiga. Kita cari dulu berapa V di Q untuk yang A. Berarti V Q kuadrat sama dengan V titik P untuk benda A kuadrat tambah 2 kali A dikali dengan S. Ya, di P dia kecepatannya 0 tambah 2 kali 2 kali 100. Maka hasilnya adalah 400. Itu V Q titik A berarti akar dari 400. Maka hasilnya adalah 20 meter per second. Setelah itu kita bisa menggunakan persamaan pertama. Jadi dia 20, kita pakai VT sama dengan V0 plus AT. Ini 20, V0 nya 0 tambah A nya 2, kita dapat T. Maka dari sini T itu adalah 20 bagi 2, maka kita dapat T nya adalah 10 detik. Ya, kalau pakai persamaan kedua bisa langsung sih, cuma nanti ada kuadratnya, bisa dicoba. Jadi pakai persamaan kedua, S sama dengan V0 kali T tambah setengah T kuadrat. Oh iya, ini bisa dapat sini karena V0 nya 0, jadi bisa bagus juga sih angkanya menggunakan persamaan kedua. Jadi misalnya kalau persamaan kedua berarti S sama dengan V0 kali T plus setengah T kuadrat. Kebetulan ini 0 berarti enak juga angkanya. Karena V0 nya untuk A itu adalah 0 ditambah S nya adalah 100 setengah kali A nya 2. Ini 2 dikali T kuadrat. Kami coret dapat T kuadrat sama dengan 100, maka T sama dengan 10 second. Sama dengan yang ini. Nah, setelah kita dapat T, berarti kita bisa menghitung nilai dari jarak yang ditempuh B. Maka S untuk yang B karena dia GLB dari P ke Q. Apakah dia menempuh jarak 100 meter juga? Belum tentu. Kita masukkan angkanya 8. Itu V dikali T. Maka kita menggunakan 8 dikali 10. Ternyata dia belum nyampe. Hasilnya adalah 80 meter. Jadi untuk yang B itu belum tiba di titik Q. Jadi jawabannya 80 meter. Oke, ini ada soal berikutnya ya. Sebuah benda mula-mula di titik A 0,0 kemudian bergerak selama 2 detik ke titik B. Selanjutnya bergerak lagi selama 3 detik ke titik C. Kecepatan rata-rata ini sebenarnya sedikit menyimpang dari GLBB, tapi nggak apa-apa, bisa kita jawab. Jadi ini gampang ya. Ini gampang, bisa kita langsung jawab. Dia bergerak dari titik 0,0 2 detik ke titik B, kemudian bergerak 3 detik ke titik C. Kita tidak peduli ke titik mana dia, yang penting kalau perpindahan, karena kita bahas kecepatan ya, kita langsung ke perpindahannya dia dari awal ke titik akhir. Jadi pada sumbu X itu berpindah 8, kemudian pada sumbu Y itu berpindah 6. Berarti totalnya S itu sama dengan 8I di X8 tambah
Ini S gini ya perpindahan, berarti tambah 6J. Maka besarnya S perpindahan itu tinggal kita pakai Pitagoras ya, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 10. Satuannya tidak ada, berarti 10 satuan. Itu perpindahannya sebesar 10. Kita tinggal ngitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu nilainya adalah S yang sudah kita cari besarnya dibagi dengan T. Maka hasilnya adalah 10 dibagi dengan T-nya 3. Maka hasilnya adalah 3,33 meter. Sorry. Bukan 3, ini 5. Saya lupa yang lagi 1, saya lihat angkanya di sini. Ya. Ini ada 3, ini ada 2, berarti di sini bukan 3 tapi 5. Di 10 dibagi 5 hasilnya 2 meter per second. Selesai. Soal terakhir. Bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 8 meter per second. Setelah 0,8 detik, kemudian dari titik yang sama bola B dilempar juga vertikal ke atas dengan kecepatan 16 meter per second. Tinggi yang dicapai bola B saat bertemu dengan bola A adalah berapa? Ini soal lumayan susah. Soal UN ya, jadi tipenya ya. Jadi A itu dilempar duluan, kecepatannya 8. 0,8 detik kemudian baru yang B dilempar, tapi kecepatannya 16. Tingginya B saat ketemu A. Berarti apakah nanti A akan mencapai ketinggian maksimum kemudian jatuh, atau A belum sempat mencapai ketinggian maksimum sudah disusul B? Itu adalah pertanyaan. Jadi kita harus menguji dulu. Kita harus menguji di mana nanti mereka ketemu. Jadi kita harus menghitung waktu yang dibutuhkan bola A untuk sampai di ketinggian maksimum. Kita harus menghitung A mencapai ketinggian maksimum. Ya. Jadi nanti ilustrasinya benda A naik duluan. Nanti setelah di sini benda A, benda B baru dilempar ke atas. Gitu. Nah, kita harus tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk A mencapai titik maksimum. Karena kecepatannya 8, T untuk H maksimum itu adalah T0 dibagi dengan G. Ya. Jadi ya benar, sebenarnya angkanya udah 0,8 detik ya. Jadi T A untuk H max itu sama dengan P0 dibagi dengan G. H max itu ketika ketinggiannya maksimum berarti kecepatannya habis. Berarti V0 nya 8 dibagi G nya 10. Maka hasilnya adalah 0,8 detik. Jadi sama persis dengan ini. Itu artinya ketika A sudah mencapai ketinggian maksimumnya dia, B baru dilemparkan ke atas. Gitu. Berarti dalam ilustrasi ini A-nya sudah sedang dia paling atas, sudah mau turun dia, B-nya baru mau naik. Jadi kita dapat itu. Dan kemudian dari titik yang sama bola B baru dilempar ke atas. Tinggi yang dicapai. Berarti ilustrasinya adalah menjadi A-nya sudah di atas di sini, dia mau turun, sedangkan B-nya masih di bawah, dia baru mau naik. B. A-nya tidak ada kecepatan awal, jadi V-nya di sini masih sama dengan 0, karena tepat di sana.
Jadi kita perlu mengetahui ilustrasi gerak A itu kira-kira seperti apa. Oke. Sekarang kita harus menghitung jarak yang ditempuh A untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Ya, jadi jaraknya di sana itu berapa? Kita bisa menghitung pakai rumus kedua atau rumus ketiga. Bebas. Jadi SA-nya dulu, jarak pisahnya dia dulu kita hitung. Misalkan kita pakai rumus ke 3 aja ya. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min, karena arah percepatannya ke bawah sedangkan dia naik, min 2 kali G kali H. Kita langsung VT nya 0 kuadrat sama dengan V0 nya adalah 8 kuadrat min 2 kali 10 ini kali H. Maka 64 per 20 itu sama dengan H. 32 berarti H nya adalah 3,2 meter ya. H nya adalah 3,2 meter jarak pisahnya. Ya, berarti ini 3,2 meter. Kita misalkan nanti dia bertemu di sebuah titik di sini di 3,2 meter. Berarti kita misalkan ini adalah H-nya B, yang kemudian nanti ini adalah H-nya A, yang mana salah satu bisa disubstitusi. Kita bisa mensubstitusi H-nya A bisa jadi sama dengan 3,2 dikurang HB. Boleh. Oke, yang terpenting sekarang adalah kita mencari waktu ketemunya kapan. Saya hapus dulu ini. Berarti waktu ketemu sekarang. Kalian bisa menggunakan persamaan ini. Jadi bahwasannya HA tambah HB sama dengan 3,2 atau sebaliknya dan seterusnya ya. Bisa kita dapat waktu. Rumus cepat juga bisa sebenarnya. Langsung aja ya. HB tambah HA itu sama dengan 3,2. Kita masukkan rumus HB. HB bergerak ke atas. Jadi berhabis dan bergerak ke atas dengan kecepatan 16 meter per second, berarti 16 kali T ya, bisa gitu, minus 1/2 dikali 10 kali T kuadrat tambah HA. HA dia waktunya yang tadi 0,8 udah kita nggak usah pikirin lagi, karena dia sekarang kita berada sebuah acuan yang begini ya. Maka HA nya adalah V0 A nya adalah 0 dikali T plus setengah dikali 10 kali T nya ya sama T kuadrat yang sama dengan 3,2. Nanti di sini kita udah dapat persamaan kuadratnya. Oke. Jadi di sini ini minus karena dia geraknya ke atas, ini jadi kita anggap jadi plus ya karena searah dengan kecepatan. Oke. Jadi 0. Jadi 16 T sama dengan 3,2. T sama dengan 0,2 second. Kita dapat T, baru kita hitung nilai HB.
KHB sama dengan 16 dikali 0,2 dikurang setengah dikali 10 dikali 0,2 kuadrat. Tiga koma dua dikurang, ya sama seperti ini sih, sama kita kayak ngitung HA ya. Jadi dikurang nih setengah kali 0,2 kuadrat 0,04 dibagi 2 0,02 kali di 0,2. Maka hasilnya adalah 3 meter. Itu adalah ketinggian dari bawah dari tanah. Ya, jadi jawabannya 3 meter. Ini. Jadi sebenarnya di sini kita tinggal main konsep aja sih, tergantung kerangka acuan. Jadi begitu. Oke. Itu saja untuk videonya. Semoga bisa kalian pelajari dan dimengerti dengan baik. Silahkan lanjutkan ke kuis. Selamat pagi.